Kembali lagi bersama saya di Rona Asgar Channel. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mereaction lagi beberapa berita terbaru dari Bapak Anies ya teman-teman. Jadi jangan di skip-skip videonya karena siapa tahu nanti teman-teman akan miskomunikasi dan ketinggalan berita terbaru dari Bapak Anies. Silahkan teman-teman komen di kolom komentar terkait perkembangan dari beritanya ini ya teman-teman. Jangan ragu untuk berkomentar ya teman-teman, karena dengan teman-teman berkomentar juga mensupport dari channel ini ya teman-teman. Kita langsung saja ke video yang pertama teman-teman. 29 September 2025. Setelah namanya disentil, Anies pun mendadak menyinggung soal matanya yang kedutan di media sosialnya. Cuitan Anies ditulis di hari yang sama saat Presiden Prabowo menyinggung namanya. Anies mengaku jika matanya sudah lama tak kedutan. Namun di hari itu Anies mengaku jika matanya tiba-tiba kedutan. Ex-Capres 2024 itu lantas bertanya apakah ada yang tengah membicarakannya. Hingga Rabu 1 Oktober, unggahan Anies ini mendapat lebih dari 500 penayangan dan telah dibalas hingga 1.200 kali. Diketahui Presiden Prabowo mengaku tak dendam dengan ucapan Anies saat sesi debat Capres tahun 2024. Pasalnya, saat itu dirinya diberi nilai 11 saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Prabowo lantas menilai jika Anies telah membantunya memenangkan Pilpres 2024. Nggak ada masalah. Aku tuh terus terang aja loh. Saya tuh nggak dendam sama Anies, enggak. Kalau ya dikasih nilai 11 itu gue nggak apa-apa itu. Bener loh. Sebetulnya dia yang bantu aku menang saudara. Karena emak-emak kasihan gitu loh. Iya kan? Saudara-saudara, kalau debat presiden atau kan nggak menarik. Rakyat seneng lihat apa itu? Lihat rame-rame seneng, bener nggak? Jujur, iya kan? Jadi saudara-saudara, kita harus demokrasi yang dewasa. Ya kan? Siapa presiden, siapa wakil presiden, siapa ya oke. Yang penting siapapun kita bersatu, kita kerja untuk bangsa dan negara. Jadi di sini teman-teman bahwasanya Pak Prabowo Subianto itu menyampaikan tidak dendam sama Pak Anies ya teman-teman, karena waktu debat kemarin Pak Anies memberikan nilai 11 ke Pak Prabowo. Nilai 11 itu dari 100 ya teman-teman. Sehingga tiba-tiba Pak Anies itu di Twitternya beliau mengatakan bahwa tiba-tiba ada matanya merasa kedutan teman-teman pada saat Pak Prabowo menyinggung namanya gitu teman-teman. Silakan teman-teman komen di kolom komentar ya teman-teman, seperti apa kira-kira menurut teman-teman dari apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini. Kemudian sekarang kita juga akan lihat beberapa komentar ya teman-teman di kolom komentar. Yang pertama dari Abdul Gopur 2848 teman-teman. Dia berkata dendam tidak, khawatir ya di 2029 karena pendukung Anies masih konsisten mendukung katanya teman-teman. Kemudian yang kedua ada juga dari John Red Bull 8506 teman-teman. Tidak dendam tapi berulang-ulang diucapkan terus-menerus. Kalau Anies terbukti tak dendam Pak. Bukti nyata saat pelantikan dia hadir tuh Legowo dengan bukti katanya teman-teman. Kemudian ada juga komentar dari Papau Jang 9044. Pidato tidak bermutu katanya teman-teman. Kita lanjutkan ke video selanjutnya teman-teman. Isu perombakan Kabinet Merah Putih terus mengemuka meskipun Presiden Prabowo Subianto sekarang berarti sudah total 3 kali melakukan perombakan sejak dilantik pada bulan Oktober 2024 silam. Salah satu tokoh yang kemudian mengemuka dan banyak disebut berpotensi untuk bisa diajak bergabung menjadi menteri adalah mantan calon Presiden Anies Baswedan, Tribunars. Salah satu hal kemudian disampaikan oleh pakar hukum tata negara Refli Harun dalam sebuah podcast yang mengatakan bahwa mantan calon presiden 2024 ini
Diklaim oleh Refli Harun sudah pernah 3 kali ditawari masuk kabinet pemerintah Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan merujuk pada informasi yang ia terima dari sumber dekat Anies Baswedan. Meskipun tawaran ini datang berulang kali, tapi Refli Harun mengatakan Anies Baswedan menolak karena melihat situasi politik dan prinsip yang dipegang oleh Anies Baswedan. Refli Harun kemudian menduga Anies Baswedan baru mungkin mempertimbangkan bergabung jika terjadi perubahan besar di lingkaran kekuasaan, termasuk jika posisi wakil presiden mengalami pergantian. Menurut Refli Harun, jika semua masuk ke pemerintahan, maka tidak akan lagi orang-orang yang mau beroposisi dan Prabowo nantinya akan masuk ke dalam kategori orang-orang yang hanya ABS saja atau asal Bapak senang Tribuners. Hal itulah yang kemudian disampaikan oleh Refli Harun, tapi kita masih belum tahu ya, karena belum ada tanggapan resmi dari Pak Anies Baswedan mengenai klaim dari Refli Harun ini, Tribuners. Yang mana banyak juga yang kemudian mengatakan bahwa Pak Anies masih belum ingin bergabung menjadi menteri begitu ya di era Pak Prabowo Subianto dan masih dinantikan untuk nantinya ikut dalam pemilu 2029. Jadi di berita ini teman-teman bahwasanya menurut Pak Refli Harun itu Bapak Anies Baswedan sampai 3 kali ditawari ya teman-teman untuk ikut masuk di kabinetnya Pak Prabowo. Nah, kemungkinan jadi menterinya Pak Prabowo teman-teman, tapi Pak Anies masih menolak. Padahal Pak Anies itu ditawari sampai 3 kali teman-teman untuk jadi menteri. Kemudian disampaikan juga barusan bahwasanya ada kemungkinan jika Pak Gibran atau wakil presiden itu tidak lagi menjadi wakil presiden atau mengundurkan diri teman-teman, mungkin baru Pak Anies mempertimbangkan untuk menjadi menterinya Pak Prabowo begitu teman-teman. Kemudian kita lihat beberapa komentar ya teman-teman. Yang pertama dari Rini Kusrini 3021 teman-teman, dia berkata dengan tidak memilih jadi menteri udah menyelamatkan negara ini katanya teman-teman. Kemudian ada juga dari Sugeng Baru 1364 teman-teman. Dia berkata Nabi Muhammad SAW itu manusia yang maksum, tapi tetap masih banyak orang yang menghina dan menghujat. Padahal beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Berarti para penghina dan penghujat tadi adalah termasuk orang-orang yang kurang waras nalarnya katanya teman-teman. Kemudian ada juga dari Dul Channel 5026 teman-teman. Dia berkata, saya setuju dengan Pak Anies untuk saat ini tolak tawaran menteri selagi titipan termul masih ada di kabinet katanya teman-teman. Kemudian dilanjutkan terjadi korban seperti Tom Lembong dan Nadine Makarim. Nah, seperti itu teman-teman. Silakan teman-teman komen di kolom komentar ya teman-teman, ramaikan kolom komentarnya. Mungkin teman-teman juga punya pandangan sendiri terkait isu Pak Anies ditawari sampai 3 kali oleh Pak Prabowo ini teman-teman. Silakan teman-teman komen di kolom komentar. Kita lanjutkan ke berita selanjutnya teman-teman. Bukan ijazahmu apa, bukan adu ijazah sekarang ini, bukan adu keterampilan, adu skill, adu kompetensi. Dan pendidikan itu bukan bicara tentang skill, keterampilan, bukan karakter. Seperti apa yang membuat Jepang dahsyatnya karakternya. Karakter itu dua, karakter moral, jujur, rendah hati, beriman, bertakwa, itu karakter moral. Yang kedua karakter kinerja, kerja keras, kerja tuntas, ulet, tangguh, itu kan. Nah, kita bicara karakter itu dua-duanya. Kalau orang bicara karakter itu moral saja, ya kita kan tidak ingin jujur tapi malas. Iya, tapi juga kita tidak mau pekerja keras tapi culas. Tidak, karakter itu dua itu. Dan pendidikan adalah penumbuhan potensi karakter itu. Jadi di berita ini teman-teman bahwasanya Pak Jokowi itu mengatakan bahwa pada saat sekarang ini tidak berbicara ijazah teman-teman. Tapi yang perlu kita tekankan bahwasanya jika ijazahnya palsu itu kan agak mengerikan ya teman-teman. Seharusnya
memang kalau memang tidak dibutuhkan ijazah, yang ngapain orang mendaftar jadi pemimpin di negeri ini. Harus dilihat dari seberapa pendidikannya teman-teman, apakah dia tamat SMA, kuliah atau apa teman-teman. Kalau memang tidak dibutuhkan ijazah, begitu teman-teman. Dan ditekankan juga sama Pak Anies bahwasanya yang dibutuhkan itu karakternya ya teman-teman, moralnya seperti apa. Kalau sudah dari pertama bohong, ya bagaimana setelah selanjutnya, begitu teman-teman, intinya ya. Lalu kita akan lihat bagaimana komen di kolom komentar ya teman-teman. Yang pertama ada dari Husein Kamaludin teman-teman. Dia berkata, sehat selalu Bapak yang ijazahnya asli dan sangat berkualitas, Bapak Anies Baswedan teman-teman. Kemudian yang kedua ada juga dari Wiwi Widya Astuti V5W ini teman-teman. Ya Allah, berilah pemimpin yang adil dan pro rakyat, pintar seperti Pak Anies, katanya teman-teman. Kemudian ada juga Bowo Wibowo 9299 teman-teman. Wajarlah kalau Mulyono bilang gitu karena dia tak punya ijazah, katanya teman-teman. Silakan teman-teman komen di kolom komentar seperti apa menurut teman-teman. Mana yang menurut teman-teman benar, apakah ijazah untuk sekarang ini tidak penting, atau apakah seperti katanya Pak Anies itu pendidikan itu lebih ke membangun karakter teman-teman, apalagi di sini yaitu karakter moral seperti apa, tidak harusnya jadi pembohong teman-teman ya, dan lain sebagainya. Silakan teman-teman komen di kolom komentar teman-teman. Assalamualaikum Pak Anies, saya nangis. Tepuk tangan dulu, Masya Allah. Saya dari jamaah 87 Pak Anies, di belakang sendiri. Ya Allah. Oke. Pak Anies, nama saya Nelsa Sintianingsih. Saya dari Fakultas FPSB. Panggilannya siapa? Nelsa, Caca Pak, nggak apa-apa. Caca, oke Caca. Saya dari Prodi Hubungan Internasional dari Bantul Pak, Yogyakarta. Caca, kenapa kamu nangis? Saya diserobot terus. Diserobot Pak. Nggak Takut apa-apa. nggak ini Pak, takut nggak bisa tanya. Sini, kamu ke depan sini. Ayo, apa? Tanyanya apa? Bentar Bapak. Saya gemeter banget Bapak. Di sini alhamdulillah bisa bertanya langsung kepada Bapak Anies. Bapak, ini kan Bapak tadi membicarakan soal amanah dan kepercayaan ya Bapak. Ya. Banyak Bapak yang percaya sama Bapak. Di sini saya yakin. Kenapa Bapak? Semua pemimpin tuh membicarakan soal amanah dan kepercayaan, tapi praktiknya tuh selalu berbeda. Seperti kampanye-kampanye. Lalu Bapak, ukuran apa, ukuran nyata apa yang bisa ditunjukkan seseorang pemimpin agar rakyat itu percaya bahwa ucapan dan tindakan yang dijanjikan itu selaras Bapak, tidak hanya strategi politik Bapak, jadi benar-benar tulus. Begitu Bapak. Terima kasih Bapak. Oh ya Bapak, satu kali lagi. Tadi kan ada ini Bapak bilang bahwa pemimpin itu harus punya kedekatan dengan rakyatnya ya Bapak. Nanti kita selfie ya Bapak, tolong Bapak. Terima kasih Bapak. Guys, pinjemin HP. Enggak bawa Yang punya saya aja, Pak, yang punya saya aja. Silakan. Ayo selfie sama teman-teman semua. Ayo senyum terbaiknya. Oke, tepuk tangan untuk Jadi di sini teman-teman bahwasanya Pak Anies Baswedan itu tidak sempat menjawab dari pertanyaan salah satu mahasiswa ini teman-teman. Tapi bisa kita simpulkan bahwasanya apa yang ditanyakan itu lebih ke tidak hanya omong kosong belaka pada saat kampanye teman-teman. Bahwasanya seharusnya apa yang dikampanyekan itu juga bisa dibuktikan dari setiap
tindakan setelah seandainya orang itu naik jadi pemimpin teman-teman, atau terpilih jadi pemimpin. Coba kita sekarang lihat sama-sama komentar teman-teman ya. Yang pertama dari Umar Bakri X7P teman-teman. Coba pembenci Pak Anies jujur dari hati. Adakah junjunganmu seperti Pak Anies jadi narasumber di mana-mana, mahasiswa aja suka banget katanya teman-teman. Kemudian ada juga yang berkata, ini yang dari Linda Puspita J7Y teman-teman. Heran orang seperti Pak Anies yang sangat dielu-elukan baik oleh orang tua, bocil dan mahasiswa atau Gen Z yang sadar bisa nggak jadi presiden. Saya bukan tidak terima Presiden Prabowo, tetapi bagaimanapun tidak bisa dipungkiri bahwa Pak Anies memang sosok yang sangat dikagumi oleh banyak orang katanya teman-teman. Lalu ada juga teman-teman dari Hendrik Nur Hidayat 357. Luar biasa Pak Anies Rashid Baswedan yang mendukung dan bergabung. Orang-orang cerdas, pintar, semoga seluruh rakyat Indonesia semakin cerdas dan pintar, jujur, amanah. Amin ya robbal alamin katanya teman-teman. Jadi silakan teman-teman komen di kolom komentar untuk berita ini teman-teman. Menurut teman-teman seperti apa? Apakah pertanyaan dari mahasiswi ini bisa juga teman-teman tanggapi seperti apa teman-teman, dan nanti tanggapan dari Pak Anies ini teman-teman. Baik, untuk kali ini teman-teman mungkin hanya itu. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Silakan teman-teman komen di kolom komentar, dan juga jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan share video ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.